Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, semoga Anda sehat selalu hingga bisa menyimak dalam penyampaian siar Islamku kali ini. Mari kita sejenak menyimak peranan para ulama untuk kita dan bagi seluruh umat Islam semua. Kalau kemarin kita membahas kisah seorang mu'alaf yang menjadi seorang pendakwah, kali ini saya akan membahas tentang peran ulama yang sangat besar dalam umat Islam dan menebarkan ukhuwah Islamiyah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel-channel dakwah kami agar selalu memperoleh ilmu dan pemahaman dalam syiar Islam, agar selalu menjadi motivasi diri dalam beragama, juga memperoleh ilmu yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Mengingat begitu pentingnya peranan ulama, Nabi pernah mengatakan, jika ilmu ulama itu belum dipelajari oleh para muridnya, maka akan lenyaplah ilmu itu. Karena apabila sudah tidak ada orang yang alim tanpa ilmu agama, maka orang bodoh pun akan diangkat sebagai pemimpin, sehingga bisa menyesatkan dan menjadi sesat untuk orang lain. Oleh karena itu, sangat penting mempunyai ilmu agama dan sekaligus menyebar luaskannya pada orang lain. Apabila ada seorang ulama meninggal, sudah pasti ada penggantinya dengan cara seperti ini. Umat manusia tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi menerangkan pula bahwa beliau tidak meninggalkan emas dan perak atau harta, tapi mewariskan ilmu. Karena orang berilmu akan melahirkan dua manfaat pokok, seperti memberikan pencerahan, penerangan terhadap sesama manusia, dan jaga tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sejak zaman Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in yang alim selalu menjadi pedoman yang memberi pencerahan kepada masyarakat Islam ketika itu. Kemudian di era sekarang, kita juga mengenal banyak kiai yang alim di berbagai pesantren, yaitu selalu memberikan keteladanan dan pencerahan melalui ilmunya kepada para santri dan masyarakat sekitarnya. Dari kiai inilah tradisi keilmuan Islam masih terjaga hingga kini, sejak 14 abad lalu. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya'i lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Dari Abu Darda, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan seorang alim dari seorang abid, orang yang suka beribadah seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oleh karena itu, orang alim dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan para sesama manusia ketika beribadah pada Allah. Seorang alim akan menyerahkan sepenuh hati. Seorang alim tidak ingin melihat orang lain terjerumus dalam kehinaan. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu dalam beribadah tidak sesempurna orang yang berilmu. Boleh jadi apa yang dilakukannya tidak memberi manfaat pada dirinya, apalagi sesama manusia. Maka itulah ulama sebagai pewaris Nabi. Ulama adalah orang-orang yang alim
bertugas sebagai pembawa amanat sebagai penerus para nabi secara berkelanjutan dakwah yang dulu disampaikan kepada masyarakat baik oleh para nabi setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh para ulama. Seorang ulama tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dengan ilmunya berkewajiban mengajarkan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, keberadaan agama Islam akan terus terpelihara dengan baik meski tidak pernah berjumpa dan mendengarkan langsung ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun dengan kesungguhan para ulama, kita dapat menerima ajaran-ajaran Islam dengan utuh. Dan perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan dengan mencabutnya dari hambanya, akan tetapi Ia akan mencabut ilmu tersebut dengan cara mencabut nyawa para ulama. Sehingga apabila tidak ada ulama, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Apabila mereka ditanya kemudian memberi fatwa, nasihat tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka akan sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga dalam pembahasanku kali ini menjadi ilmu pengetahuan untuk kita sebagai akidah iman dan Islam, agar lebih tawakal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.